Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Di video kali ini gue akan review film berjudul Flatliners. Film ini dirilis tahun 2017 oleh Niels Arden Oplev dan merupakan remake dari film dengan judul yang sama tahun 1990. Tapi gue belum pernah nonton sih film originalnya. Mungkin next gue akan nonton filmnya. Jadi film ini menceritakan tentang 5 mahasiswa kedokteran yang melakukan eksperimen berbahaya untuk mengetahui misteri kehidupan setelah kematian. Namun setelah berhasil, mereka justru mulai mendapatkan teror-teror mengerikan yang berhubungan dengan kesalahan di masa lalu mereka. Biar kalian bisa ngikutin sinopsis gua. Di sini gua kenalin dulu 5 mahasiswa ini. Ada Courtney, si pencetus ide eksperimen. Kemudian Jamie, Sophia, Ray, dan Marlo. Jadi awalnya mereka itu cuma penasaran guys, ada kehidupan apa setelah kematian? Akhirnya mereka mencoba-coba eksperimen. Oke, langsung aja gue mulai sinopsisnya. Film ini dibuka dengan masa lalu Courtney, di mana dia lagi bawa mobil bersama adiknya. Tapi karena keteledoran Courtney, mereka kecelakaan. Dan akhirnya adiknya tewas di tempat. Itu murni nggak sengaja guys. Bukan keinginan Courtney sampai terjadi kecelakaan. Sejak kejadian itu, Courtney terus dihantui rasa bersalah atas kematian adiknya. Karena terus dihantui rasa bersalah, Courtney jadi terobsesi sama kehidupan setelah kematian. Apa benar ada kehidupan setelah kematian? Nah, bertahun-tahun kemudian, Courtney yang sudah menjadi mahasiswa kedokteran mengajak dua orang temannya, Jamie dan Sophia, yang juga sesama mahasiswa kedokteran, untuk melakukan eksperimen berbahaya, guys. Ya, mereka akan mencoba eksperimen flatlining. Jadi itu eksperimen di mana mereka menghentikan detak jantung selama beberapa saat dan menghidupkannya kembali. Karena menurut perhitungan Courtney, otak baru benar-benar mati setelah 4 menit nggak mendapat oksigen. Wah, pastinya ini eksperimen berbahaya penuh resiko guys. Nah, dari sini ketegangan mulai terasa guys. Dua orang temennya itu mulai ngerasa ragu buat ngebantu eksperimen Courtney. Ya soalnya kalau gagal otomatis mereka kan akan masuk penjara karena dianggap melakukan percobaan pembunuhan terhadap Courtney, ya kan? Namun di sini Courtney tetap ngotot. Nggak tahu apa yang ada di pikiran Courtney saat itu sampai dia bersikeras buat jalanin eksperimen ini. Dan akhirnya mereka bertiga mulai eksperimen ini. Pertama-tama Courtney dibuat dalam kondisi flatlining atau statis ya. Dan tiba saatnya Courtney harus dibangunkan. Tapi dua orang temennya itu mulai panik guys. Soalnya mereka berkali-kali gagal membangunkan Courtney. Situasi semakin gak kondusif karena Courtney semakin lama dalam keadaan statis. Takutnya Courtney jadi semakin sulit dibangunkan. Ray akhirnya muncul setelah dihubungi Sofia. Gak lama, Marlo juga muncul dan bingung teman-temannya ini lagi pada ngapain. Nah, di antara kelima mahasiswa ini, Ray termasuk yang paling cerdas guys. Dengan cepatnya Ray akhirnya berhasil membangunkan Courtney. Setelah berhasil bangkit dari kematian, Courtney cerita ke teman-temannya tentang pengalaman dia di alam baka. Jadi menurut Courtney, masih ada kehidupan setelah kematian guys. Bahkan selama di alam baka itu, Courtney bisa terbang melewati atap rumah sakit yang bahkan dia belum pernah lihat sebelumnya. Dia juga sempat ada di jembatan penuh cahaya berkilauan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Pengalaman Courtney itu bikin teman-teman yang lain tertarik, kecuali Ray. Di sini Ray mencoba berpikir realistis. Bahkan dia juga mengingatkan teman-temannya supaya stop eksperimen berbahaya lagi. Awalnya memang mereka nggak mau melanjutkan eksperimen itu lagi. Tapi setelah melihat kemampuan otak Courtney yang meningkat drastis, mereka berubah pikiran. Satu persatu dari mereka ikut jadi bahan eksperimen seperti Courtney, kecuali Ray. Walaupun Ray nggak setuju, tapi dia tetap membantu teman-temannya juga. Setelah Jamie, Sophia, Marlo berhasil bangkit dari kematian, mereka saling sharing pengalaman di alam bakanya itu. Seperti halnya Courtney, mereka juga mendapat pengalaman berbeda, namun berhubungan dengan kisah mereka di masa lalu. Setelah kejadian itu, mereka party, bersenang-senang karena merasa berhasil melakukan eksperimen yang hebat. Tapi mereka nggak sadar apa akibatnya kalau bermain-main dengan kematian. Bahaya apa yang akan mengintai mereka nantinya. Dimulai dari Courtney, yang terus-terusan melihat adiknya yang sudah tewas. Lanjut ke Jamie, Sophia, juga Marlo.
Satu persatu dari mereka mulai diteror sama kisah masa lalu mereka. Ya, mereka diteror oleh dosa mereka sendiri di masa lalu mereka. Awalnya mereka merasa kalau itu cuma efek samping dari eksperimen, guys. Tapi suasana semakin mencekam setelah mereka mendapat kabar yang mengejutkan. Ya, Courtney ditemukan tewas jatuh dari tempat tinggalnya. Mereka mulai bertanya-tanya, apa mereka nantinya juga akan mengalami nasib yang sama seperti Courtney? Soalnya bentuk teror yang dialami Courtney juga dialami mereka semua kecuali Ray, karena kan Ray nggak ikutan eksperimen. Sesaat sebelum tewas, Courtney sempat video call sama orang lain, nggak tahu siapa. Di rekaman video call itu terlihat Courtney menjerit-jerit ketakutan melihat penampakan adiknya yang sudah tewas. Namun anehnya mereka nggak melihat ada sosok apapun itu di rekaman video callnya. Terus apa nih yang bikin Courtney sampai jatuh dari rumahnya? Nggak mungkin rasanya kalau Courtney bunuh diri. Atau mungkin mereka membangkitkan sesuatu yang enggak kasat mata setelah bangkit dari kematian. Nah, kalian wajib banget nonton film ini, guys. Film ini recommended banget buat kalian yang suka film-film horor, teror, atau film-film science. Soalnya film ini udah mencakup semuanya. Dari mulai mereka eksperimen sampai film selesai, itu terasa banget intensitas tegangnya meningkat. Ditambah nuansa-nuansa horor gitu, jadi satu paket komplit. Terlebih melihat ekspresi-ekspresi wajah tegang dari masing-masing cast-nya. Terasa natural banget. Premis filmnya juga menarik, guys. Mereka mencoba mencari tahu ada misteri apa setelah kematian. Mencoba bermain-main dengan kematian, dan akhirnya menanggung resiko mereka sendiri. Jadi di sini mereka menghadapi dosa-dosa mereka sendiri, guys, dan harus bertanggung jawab menyelesaikan dosa-dosa mereka itu sampai selesai. Oke, sampai di sini dulu review filmnya, dan jangan lupa subscribe ya. Gue nggak akan bosan-bosannya ingetin kalian buat subscribe channel ini supaya kalian nggak ketinggalan review film-film keren lainnya. See you guys.